Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan masyarakat untuk mengantisipasi bencana alam di bulan Oktober. Bencana alam terjadi karena menurut prediksi BMKG, bulan Oktober akan banyak terjadi hujan deras yang disebabkan fenomena La Nina di Indonesia. Selain itu, Luhut mengingatkan masyarakat agar tetap berhati-hati karena bencana alam ini terjadi di tengah pandemi COVID-19. Saya berikan contoh, misalnya sekarang ini diramalkan juga mulai Oktober ini akan banyak hujan deras dan itu juga akan terjadi longsor bisa, mungkin saja ada tsunami, mungkin saja ada gempa bumi. Nah itu juga berpengaruh pada tadi COVID-19. Nah ini karena ada pengungsian dan sebagainya. Oleh karena itu kita juga minta supaya kita masyarakat juga ikut membantu, jangan sampai tidak menuruti warning yang sudah begitu disebarluaskan oleh BMKG. La Nina akan berada di Pasifik selama 6 bulan ke depan. Inilah yang mempengaruhi peningkatan curah hujan di Indonesia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga meminta para menterinya untuk mengantisipasi berbagai bencana dengan merujuk pada laporan dan prediksi cuaca BMKG. Tim Liputan, Berita 1. Pemerintah pusat meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk waspada bencana yang berlangsung secara bersamaan. Hal tersebut merespon temuan BMKG bahwa ada potensi multi bencana dampak dari La Nina. Dikhawatirkan bencana alam akan memperburuk kondisi tanah air mengingat pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Lalu seperti apa bentuk antisipasi bencana alam? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Fahri Rajab, serta Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan atau Kapusdatin BNPB, Raditya Jati. Selamat siang Bapak-Bapak, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk. Ini kalau kita berbicara mengenai La Nina, mungkin saya lanjut ke Pak Fahri terlebih dahulu. Pak Fahri, bisa digambarkan sebenarnya dampak dari La Nina ini sebenarnya seperti apa? Jadi La Nina itu adalah sebuah fenomena atmosfer yang sifatnya global gitu ya, yaitu adanya penurunan suhu gelombang laut di Pasifik bagian timur. Nah, kemudian karena adanya anomali suhu muka laut ini, maka mengakibatkan banyaknya uap air yang masuk ke wilayah Indonesia. Jadi udara di Indonesia relatif lebih basah, sehingga terjadilah pertumbuhan awan-awan hujan yang lebih banyak ketika terjadi La Nina ini, sehingga hujannya pun akan semakin bertambah. Nah, jadi dampaknya adalah La Nina yang fenomenanya global, tapi dampak terhadap Indonesianya adalah adanya potensi peningkatan curah hujan. Nah, kalau kita lihat dari catatan-catatan yang sudah terjadi sebelumnya, di periode-periode La Nina sebelumnya, itu memang tercatat ada peningkatan curah hujan antara 20-40%. Nah, ini yang perlu kita waspadai, bahwa ketika La Nina ini memang ada potensi peningkatan curah hujan. Oke, baik. Berarti adanya peningkatan curah hujan tadi sekitar 20-40%, dan ini sudah mulai dirasakankah Pak Fahri saat ini? Iya, di beberapa wilayah Indonesia memang kita sudah melihat ya, ada daerah-daerah yang memang sudah mengalami curah hujan yang cukup tinggi ya, intensitas sedang hingga lebat gitu ya. 2 hari lalu kita lihat ada banjir di Garut, Tasikmalaya, itu juga curah hujannya cukup tinggi. Beberapa waktu lalu ketika terjadi banjir juga itu tercatat di Jakarta juga ada curah hujan bahkan sampai 200 mm. Itu memang sudah terjadi ya, sudah mulai ada peningkatan curah hujan. Nah, yang perlu kita waspadai juga bahwa karakteristik hujan saat ini, contoh untuk Jabodetabek, kita sedang periode peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. Nah, karakteristik hujan di periode peralihan adalah hujannya deras, tapi durasinya pendek. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Durasi pendek artinya antara 2, 3, 4 jam itu ya, tapi deras. Nah, nanti ketika sudah masuk musim hujan, apalagi ketika kita masuk periode puncak musim hujan,
itu hujan bisa terjadi sepanjang hari, gerimis tapi sepanjang hari. Nah, itu juga sama bahayanya gitu ya. Itu perlu kita waspadai juga. Nah ini dia, kalau kita lihat tadi peralihan atau tadi terkait dengan dampak dari La Nina ini sendiri, BMKG sendiri sudah memetakan kah Pak daerah-daerah mana sajakah yang bisa dikatakan rawan seperti itu atau mungkin rawan bencana? Iya, kalau dalam konteks fenomena La Nina-nya sendiri karena ini fenomena global ya. Jadi dampaknya hampir bisa terjadi di seluruh Indonesia, gitu kan? Okay. Dampak dalam arti peningkatan curah hujan, ya. Peningkatan curah hujan bisa terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Nah, tapi ketika kita bicara dampak terhadap bencananya, bencana hidrometeorologi ya, banjir bandang, longsor, tentu kita harus melihat tingkat kerentanannya. Nah ini di BNPB nih Pak Raditya yang saya sudah memetakan gitu kan, dalam satu provinsi daerah mana saja yang tingkat kerentanannya tinggi. Nah itu yang harus menjadi perhatian daerah-daerah tersebut, rentan terhadap banjir bandang, longsor. Tapi kalau dampak terhadap hujannya sendiri itu hampir merata di seluruh Indonesia akan terjadi peningkatan curah hujan. Baik, saya beralih ke Pak Raditya. Pak Raditya, sejauh ini antisipasi bisa dikatakan seperti itu. Apa mungkin bentuk antisipasi dari kita tahu ini La Nina lah, akibat dari La Nina ini atau bencana-bencana alam yang kemungkinan akan terjadi di kala musim hujan ini? Baik, terima kasih Mbak Eliza. Jadi kalau kita bicara antisipasi, sebenarnya kalau masalah kejadian bencana data kami 1 dekade ini, hampir semua frekuensi kejadian bencana di Indonesia 98% disebabkan oleh hidrometeorologi. Jadi saya rasa momen ini sangat penting sekali bagi masyarakat khususnya, dan dari informasi dari BMKG ini menjadi penting bagi kita semua untuk sadar bahwa kita memang frekuensi kejadian yang mayoritas sekarang penyebabnya pemicu kejadian bencana adalah hidrometeorologi. Artinya di situ adalah banjir bandang, longsor, dan termasuk salah satunya adalah kekeringan. Okay. Nah, sejak adanya informasi La Nina ini, BNPB terus langsung memberikan surat edaran kepada seluruh BPBD. Jadi BNPB melakukan koordinasi dengan BPBD yang ada di provinsi dan kabupaten kota, wilayah-wilayah yang mempunyai potensi risiko. Kalau kita bicara potensi risiko adalah berbasis pada kajian risiko bencana yang telah dilakukan oleh tim dan juga yang ada di daerah, informasi potensi risiko mana saja yang memiliki potensi banjir dan banjir bandang dan juga longsor. Nah, kajian risiko ini menjadi salah satu acuan bagi pemerintah daerah untuk melihat mana wilayah saja yang terancam, yang kemungkinan kalau tadi ada informasi dari BMKG, kalau intensitas hujan cukup tinggi ya sebaiknya melakukan evakuasi secara mandiri, dan melakukan itu sebaiknya untuk menghindar daripada terjadi bencana yang diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi ini. Nah, BNPB bersama BPBD telah melakukan upaya-upaya untuk melakukan pelatihan. Jadi sebetulnya BPBD punya kemampuan untuk melakukan tabletop exercise atau latihan yang dilakukan. Selain itu juga di daerah juga informasi risiko diharapkan menjadi prioritas dan menjadi standar pelayanan minimum bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kepada masyarakat wilayah mana saja yang mempunyai risiko. Dan di BNPB sendiri kami punya informasi yang dapat diakses secara online dan aplikasi bagi masyarakat, yaitu masyarakat bisa mengakses di mana posisi mereka dan kira-kira risikonya apa saja, yaitu di inaris.bnpb.go.id. Nah, itu salah satu upaya bagaimana kita memahami risikonya dulu sebelum terjadi bencana, apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudahnya. Okay. Untuk itu kita berupaya untuk menghimpun juga sumber daya yang lain, termasuk upaya mengkolaborasikan. Kalau Pak Kepala BNPB selalu menyampaikan kolaborasi secara pentahelik. Di situ ada pemerintah, kemudian ada pakar akademisi, juga ada lembaga swasta, kemudian NGO dan juga media. Salah satu yang menjadi penting peran dalam melakukan edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Nah, selain itu kita juga harus tahu bahwa daerah Indonesia ini adalah daerah yang memiliki daerah aliran sungai yang cukup banyak. Ya. Kita tahu di Jawa saja mungkin ada 1.000 lebih daerah aliran sungai, dan kita bicara suatu pengelolaan, kalau kita bicara banjir berarti kita bicara daerah aliran sungai dari hulu ke hilir. Bagaimana pengelolaan supaya risiko itu tidak terjadi. Kita bicara erodibilitas lahan, kita bicara debit air, kita bicara sedimentasi, kita bicara tata ruang, kita bicara kerusakan lingkungan dan seterusnya, yang semua harus terkelola dengan baik dan
dan dikelola secara terpadu. Artinya terpadu, semua terlibat. Dan salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah susur sungai. Dan memang harus secara profesional dilakukan, masyarakat bisa dilakukan, tapi mereka tetap harus yang tahu posisi bagaimana sungainya seperti apa. Kalau ada penyempitan, apa yang dilakukan, ada sampah yang hambat dan seterusnya, tentunya itu menjadi salah satu. Nah, BNPB sejak 2014 juga melakukan sekolah sungai bersama dengan akademisi, teman-teman dan masyarakat khususnya untuk mereka perhatian terhadap sungai itu sendiri, bagaimana upaya melakukan supaya mereka aman dari ancaman bencana banjir tersebut. Nah, saya rasa sudah banyak yang kami sampaikan, tinggal sekarang bagaimana awareness atau kesadaran secara kolektif ini bisa kita bangun bersama, dan saya rasa media membantu kami sangat dalam hal melakukan edukasi kebencanaan. Baik, nah itu dia. Mbak Lisa. Pak Raditya, berarti kan upaya-upaya untuk menginformasikan dan mensosialisasikan terkait dengan bencana-bencana yang kemungkinan akan terjadi di tengah kondisi ataupun cuaca ini juga sudah diteruskan dilakukan oleh BNPB. Lalu kemudian sebenarnya seberapa siapkah kita untuk menghadapi bencana ini walaupun informasi sudah didapatkan? Nah, ini kita akan membahasnya lebih lanjut lagi Pak Raditya dan juga Pak Fahri usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami.